Intine telung perkara niki wae, Nduk. Urip kudu kakeh ngempet. Pengen ngomong sing ora penting ngempet, ngerasani tanggane ngempet, menjatuhkan orang lain ngempet. Yang lagi pengen karo bojone gas. Gaspol remblong pokoknya. Ngono, Pak Lurah mlebu kamar sikat. Ngono. Kowe karo bojone ra nyikat, bojone wong liya malah disikat. Ora Pak Lurah ya. Sebon kula selak teng Purwokerto mesake niki jamaah teng mriku. Kula ajeng ketemu kali kiai-kiai teng Purwokerto. Yes, sesuk insyaallah kula ajeng nyunatke anake Mas Wiwit tahun 2029. Oh, kesuwen ya, selak SMA. Selak atas manuke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, wabil khusus tokoh NU, Bupati expired, Pak Haji Kholik Arif, soho tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh ingkang tuhu kinabekten, para pejabat yang berkenan hadir di tengah-tengah kita, Bapak Bupati Kendal. Kalau Bupati Wonosobo kayaknya enggak. Pak Diko ndi wonge mau? Oh, di sana. Insyaallah doakan Pak Diko jadi gubernur Jawa Tengah. Saya sama Pak Diko ini sama-sama ada kaitannya dengan artis. Kalau saya kiainya artis, Pak Diko penggemar artis. Istri beliau Mbak Caca, host acara Islam itu Indah. Ya. Sebenarnya banyak artis yang suka sama saya. Salah satunya Lucinta Luna. Dan para pejabat setempat, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian Isra Mi'raj Desa Depok, Lobangan, Selomerto, Wonosobo yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Selomerto rahimakumullah. Cangkeme bagule ora saban terbantel. Dalam sebuah makalah disebutkan, man wahaba nafsahu lidunya, barang siapa memberikan dirinya kepada dunia, lan tu'tiyahullahu illa qit'ata ardin, tidaklah Allah akan memberinya kecuali secuil tanah.
yudfanu fiha, untuk menguburkan di dalamnya. Wa man wahaba nafsahu lillah, dan barang siapa memasrahkan dirinya untuk Allah, sayu'tihillahu jannatan, maka Allah akan memberikan surga, arduas samawati wal ard, yang luasnya antara langit dan bumi. Jadi pilihannya cuman ada dua. Berapa bu? Dua. Berapa bu? Dua. Dua itu begini ya. Dua. Kenapa saya ngomong dua? Ya memang ini isinya dua. Pilihannya dari makalah yang saya bacakan itu ada dua. Yang pertama menjadi hamba dunia, yang kedua menjadi hamba Allah. Menjadi hamba dunia dan menjadi hamba akhirat. Kalau Bapak Ibu Selomerto pilih menjadi hamba dunia apa hamba akhirat? Kalau dilihat dari kehadirannya dan cara duduknya, insya Allah ini hamba-hamba akhirat. Hamba-hamba akhirat itu ciri-cirinya neriman, duduk apa adanya, oke. Bahkan pengajian serasa di pinggir pantai. Lungguh ngarep dhewe tungkae selonjorke. Orang rumangsani tungkae meletek-meletek. Man wahaba nafsahu lidunya, siapapun yang menghambakan dirinya untuk dunia, dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa kecuali qit'ata ardin, secuil tanah, yudfanu fiha, yang akan menguburnya. Maka nyuwun sewu, dalam masalah pribadi saya punya undang-undang, enough is enough. Yang tahu rasa cukup itu kita. Karena ketika manusia tidak pernah tahu rasa cukup, dia akan menghalalkan segala cara. Betul? Kalau dia menjadi penghamba kekuasaan, maka dia akan menghalalkan semua cara untuk mendapatkan kuasanya. Bu, hari ini orang banyak yang tidak tahu balas budi. Padahal anjing sekalipun tidak akan pernah menggigit orang yang menolongnya, betul? Saya punya peribahasa, Bu. At'imil kalba salasa ayyamin, sayadkuruka fi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Wat'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayyamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 hari, dia akan melupakanmu. Mohon maaf, berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Asu dipakani 3 dino, kelingan 3 tahun, menungso dipakani 3 tahun, lali 3 dino. Berarti api asu napa api wong? Lebih bagus manusia apa anjing, Bu? Anjing. Itulah bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia. Di Amerika anjing seperti teman, di Indonesia banyak teman seperti maka ketika dia menghamba untuk dunia, dia sudah tidak kenal halal haram. Sudah tidak kenal baik dan buruk. Apalagi ketika seseorang sudah dipenuhi dengan ambisinya, sudah tidak kenal lagi mana siapa yang pernah berbuat baik. Taunya apa? Apa yang diinginkannya bisa tercapai tanpa harus melihat baik dan buruknya orang. Maka saya bilang, urusan pribadi saya mengenal istilah enough is enough. Rasa cukup. Contoh soal harta. Hari ini mungkin Anda semuanya tahu, Gus Miftah viral bagi-bagi duit. Sorry, kalau sama cewek saya nggak pernah mau bagi duit. Maunya bagi mahar. Tapi kan kamu sudah tua.
Orang mengatakan, Gus Miftah itu apa uangnya banyak banget? Saya jawab enggak. Cuman Bapak Ibu, kaya atau miskin bagi saya itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak kamu berbagi. Banyak orang kaya kelihatan miskin, kenapa? Seneng sambat. Banyak orang miskin kelihatan kaya, kenapa? Karena nggak pernah sambat. Betul? Lah Gus Miftah itu orang yang nggak pernah sambat. Kamu minggir. HP-nya cross yang gua ya. Mereka datang pengen lihat wajahku, ora pengen delok bokongmu. Saya itu orang yang tidak pernah mau sambat. Karena apa? Dalam makalah lain disebutkan, Jawahirul insan fi salasin. Mutiara manusia itu ada dalam 3 hal. Yang pertama, kitmanul fakri, menyembunyikan kefakiran dan kemiskinan. Hatta yadhunnan nas annaka ghaniyun, menyembunyikan kefakiran dan kemiskinan sehingga orang mengira Anda adalah orang kaya. Kita itu kalau bisa menyembunyikan kefakiran, Pak, nggak pernah sambat, orang ngira kita orang kaya. Karena itulah akhlaknya Nabi. Apa akhlaknya Nabi? Kalau seneng ngomong, kalau susah diam. Bedanya dengan selo pamerto. Kalau seneng diam, kalau susah ngomong. Wongnya ya teko. Biasanya jilbabnya coklat. Oh, gue ya coklat tau gue. Itu malah pakai jilbab coklat, pakai kacamata hitam. Malah kayak tukang pijet yuk. Kitmanil fakri, menyembunyikan kefakiran. Bu, orang itu nggak pernah tahu kok berapa isi rekening kita, betul? Makanya saya bilang, kaya atau miskin itu soal mindset. Mungkin uang saya nggak sebanyak ini, juragan kayu Pak Wiwit ini. Tapi mental memberi saya jauh lebih besar dibandingkan Pak Wiwit. Kalau saya nggak punya mental miskin, Bu, walaupun dulu saya pernah miskin. Kalau orang bilang saya dulu pernah miskin, mungkin nggak percaya. Karena memang mbah saya itu kaya 7 turunan. Masalahnya saya keturunan nomor 9. Wis rauman. Maka di wilayah itu kemudian saya mengklasifikasikan manusia itu terbagi ke dalam 2 hal. Yang pertama sumaker, yang kedua kirmasu. Apa itu sumaker? Sugih maca kere. Yang kedua kirmasu, kere maca sugih. Kalau orang-orang selo pamerto, kira-kira selo, saya ngomong apa? Cangkem-cangkemku dewe njuk ngopo? Kalau orang selo merto, banyak yang sumaker apa kirmasu? Kalau sumaker itu sugih maca kere, kirmasu kere maca sugih. Banyak sumaker apa kirmasu? Kirmasu. Kere maca sugih. Kayane pengajian masih dinggo kabeh bono imitasi. Saya itu ngaji sama orang yang pakai gelang emas. Sama yang nggak pakai gelang, itu ternyata lebih khusyuk yang nggak pakai gelang. Kalau yang pakai gelang pura-pura nyoting, padahal pamer gelang. Dede-dede ngukurin das, padahal pamer gelang. Kalau ibu-ibu yang nggak punya gelang emas itu pasti ngajinya khusyuk, tangannya dikempit. Kenapa? Khawatir gelang karetnya ketok. Siap. Sumaker, sugih maca kere.
masalah mindset, persepsi. Makanya kemudian saya membagi apa? Orang yang benar-benar miskin akan diam karena paham bahwa mereka ditakdirkan miskin. Orang kakean cerewet, dan aku kiri yo, wes rasa kakean pola meneng wae. Dia sadar diri. Makanya saya bilang, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Makanya kalau kamu mas-masnya kayak mas-mas Hadroh itu, kamu harus sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Soalnya wong wedok kuwi dipiyek-piyekno, piye-piye wae, nomor rekening kuwi nomor 1. Maka tutuplah wajah burukmu dengan bagusnya rekeningmu. Wah. Wong lanang karo wong wedan niku bedane napa, Bu? Kenapa ada istilah bidadari, enggak ada istilah bidadara di surga? Karena ternyata orientasi laki-laki dan perempuan itu beda. Puncak kenikmatan laki-laki itu ya perempuan. Tapi puncak kebahagiaan perempuan itu adalah emas, harta, dan berlian. Makanya laki-laki itu kalau menikah pasti mencari cewek yang cantik. Tetapi wanita kalau menikah pasti mencari suami yang kaya. Pas? Wong lanang, makanya jangan kaget. Banyak laki-laki jelek, tapi duitnya banyak, istrinya cantik. Banyak wanita cantik, suaminya jelek. Karena bagaimanapun good looking kalah sama good rekening. Makanya laki-laki itu mohon maaf, semakin kaya, laki-laki akan semakin butuh perempuan. Tapi perempuan semakin kaya, dia tidak butuh laki-laki. Betul? Laki-laki semakin kaya, semakin nakal. Perempuan semakin nakal, semakin kaya. Iya. Payah. Itu fakta, Mas Wiwit. Bedanya di situ. Apa, Bu? Dan satu lagi, wanita itu sukanya ngatur-ngatur. Ana wong lungguh penak-penak kok berdiri, Gus. Ora urun, cerewet. Jadi nyuwun sewu. Yang pertama, orang yang benar-benar miskin akan diam karena paham bahwa mereka ditakdirkan miskin. Ya wis lah, nompo apa anane. Tapi nggih nyuwun sewu. Bagi saya itu yang banyak sumaker itu bukan orang desa, Bu, tapi orang kota. Yang kere macak sugih itu bagi saya malah orang kota. Kalau orang desa itu paling banyak malah sumaker. Sugih macak kere. Coba dari segi penampilan. Orang-orang kota itu lebih wow, glamor. Gayanya naik mobil mewah, kreditan. Mobilnya megah, KPR-an. Kadang-kadang malah mobilnya cuman rentalan. Rentalnya orang desa itu paling rental motor, rental mobil. Kalau orang-orang kaya itu rentalnya emas berlian, tas saja rental. Nongkrongnya di hotel bintang 5, tapi mohon maaf, utangnya di mana-mana. Orang desa Anda bayangkan naik motor Vario, paling Vespa, mangane sambel iwak asin, tapi sapi ini lemu-lemu. Sawai ombo-ombo. Betul? Cuman problemnya satu. Kalau tinggal di kota itu harus kandel dompete, lah urip ning desa kudu kandel kupinge. Soalnya ning desa niku napa-napa dirasani. Nggih? Tetangganya beli pemanas, kita beli pemanas, tetangganya kepanasan. Kita beli kulkas, tetangganya kedinginan. Tak giyebuk cangkeme lho cah kae. Malah mong sosis. Mereka nggak beli itu karena ibu-ibu tahu, lah wong gede kaya awakmu biasanya sosisnya cilik.
Wetenge gede ngono kok lagi manuke sak pentil. Ora percaya? Ayo sepil, ayo. Jadi gini loh Bu. Kalau niku pengen senajan to jenengan umpamane kali Gusti Allah sakniki ditakdir wong susah, wong kurang. Tapi minimal mindsetnya ini kaya. Contoh, kenapa Gus Miftah itu kalau pengajian atau di mana-mana sering berbagi? Maksud saya itu mengedukasi supaya orang lain mengikuti jejak saya. Tapi ternyata yang terjadi sebaliknya, ketika saya memberi malah ngacung, Gus kok kula mboten diwenehi, goblok. Kudune jenengan mikir, ya Allah muga-muga kula iso kaya Gus Miftah, ora kok malah njaluk. Kaya kula wau saya seneng berbagi, Gus minta kere niku jenenge mental. Padahal sekian hadis yang menyampaikan soal keutamaan orang memberi. Tapi selalu saja kita memposisikan sebagai penerima. Soalnya itu juga nanti bolak-balik, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ibu-ibu pilih mana? Atas bawah. Malah ngisor dhuwur. Lah, kula niku ndelalah, kajaman kula kere ditakdir ora tau njaluk. Apa meneh kok kula ora iso mangan kok utang kula anti. Kula niku moh ngutangi, moh utang, mending kula sedekah. Contoh orang datang ke pondok, Gus, istri saya di rumah sakit, butuh uang 5 juta, tolong saya utang 5 juta. Mendingan saya ngasih 2 juta, nggak usah sedekah. Nggak usah utang, mending diniati sedekah. Soalnya utang itu menjadi pemutus silaturahmi yang paling dahsyat. Betul. Soalnya uang utang itu kalau ngutang wajahnya lebih melas dibandingkan, lebih manis dibandingkan madu. Kalau ditagih lebih menakutkan dibandingkan Israel. Wong niku lah utang wajahnya melas kon bayar males. Nggih mboten Bu? Pokoknya lah wong suara ketemu, wah saiki wis sugih lali karo kancane, hati-hati. Jawaban wae, lah zaman aku kirim biyen kowe neng ndi, Cuk? Ngono. Kok teko moro-moro ngalam-alam. Wah, saiki kok jenengan gue anteng to Mas. Ah, kuwi tondo-tondo cangkem meh utang. Hati-hati mawon. Pegah kula. Soalnya bola-balik kula dadi korban ngoten niku. Tapi saya sendiri punya prinsip. Lebih baik saya dibohongi daripada saya membohongi. Lebih baik saya diapusi daripada ngapusi. Lebih baik saya didolimi daripada mendolimi. Lebih baik saya ditipu daripada saya menipu. Makanya Pak Diko, kalau ada orang datang ke pondok, Gus, kula ditipu. Saya langsung bilang, Alhamdulillah. Kenapa Gus? Lebih baik daripada kamu menipu. Lebih baik saya dibully daripada saya membuli. Dan saya nggak pernah sakit hati kok Bu dibully. Biasa-biasa saja. Kemarin HP saya sampai hang, gara-gara begitu banyak komentar masuk. Saya marah? Enggak. Kan komentarnya pedes-pedes? Enggak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Kalau yang dibully lurah Selomerto, lurah Lobangan, Lobangnya sapa? Lobangan, lurah sing ndi? Iki lurah ta iki? Ya Allah, Lobangan. Ora tek wani ngetok, soalnya urunannya titik. Lurah Lobangan, mungkin kalau dibully orang dibaca, maklum, followernya titik. Santai aja Pak Lurah. Begitu kita menampakkan diri, mendapatkan jabatan publik, kayak Pak Diko, Bupati, kayak jenengan Lurah, kuwi siap-siap untuk dibully. Siap-siap untuk dicaci, siap-siap untuk dimaki. Tapi yang perlu kamu tahu, seberapapun orang yang memakimu, membulimu, mencacimu dengan kata-katanya, di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Wah, santai wae. Kowe tak ewangi senajan ora urunan, ora apa-apa. Kula niku nganu. Saya itu nggak sepakat dengan istilah apa cashless, mengurangi cash namanya apa? Cashless.
Sekarang kan banyak orang kaya nggak mau bawa uang cash. Kalau saya sebaliknya, Bu. Saya di mana-mana harus bawa uang cash. Saya itu nggak bisanan. Kalau di jalan, ada gelandangan, ada pengemis, ada orang minta-minta. Tangan saya itu gatel. Saya itu pernah, Bu, ngelewati gelandangan di Jakarta, pemulung, pakai gerobak tidur bersama anaknya seorang ibu-ibu. Saya delok. Karena di Jakarta itu kan banyak jalan yang satu arah. Nggak boleh muter. Nggak boleh balik. Saya harus muter 5 kilo untuk kembali ke pemulung ini. Karena begitu saya jalan, hatiku ini loro Mas Diko. Ya Allah, kok saya zalim banget. Di tas saya ada uang, sementara mata saya melihat kemiskinan, kok saya diam. Tangan kulon itu gatel. Makanya di mana-mana saya mungkin bawa uang cash. Ini Pak Wiwit uangnya lebih banyak daripada saya. Tapi kalau bawa uang cash mesti lebih banyak saya. Yakin. Bu, ayo buka-bukaan dompet. Aku wani. Ayo kowe. Orang-orang kaya itu transaksinya pakai apa? Kredit, debit, macam-macam. Sekarang apa nggak lucu, Bu? Ada pengemis, den, paring-paring. Dijawab, bisa nggak saya gesek? Matane. Arep nyumbang gesek. Apa jenenge? QR. Kita tak scan matamu, boh gitu loh. Saya di Prancis tahun 2023 bulan Desember. Ulang tahun istri saya. Di tempat yang agak tinggi di Prancis untuk melihat kota Paris. Itu ada manusia patung. Pakai silver man apa-apa jenenge. Orang datang saya lihat ngasih sedekah ala orang Eropa. Pakai koin-koin itu. Saya kasih 100 euro. 1 lembar. Bapaknya yang diem begini ketika matung langsung turun loncat. Dia bilang apa? Seumur-umur saya jadi pengemis di sini, baru ini yang ngasih 100 euro. Biasanya berapa, Pak? Saya tanya. Cuman 1 euro dalam bentuk koin. Dia tanya sama saya, Anda dari mana? Saya datang dari Indonesia. Tahu Bunda berjilbab? Saya bilang, kenapa saya ngasih Anda derma sedemikian? Karena itulah ajaran Islam. Artinya apa? Orang kaya itu sebenarnya bisa berdakwah dengan menggunakan hartanya. Kenapa orang-orang Islam itu kurang sejahtera, Bu? Karena masih banyak orang kaya dalam Islam, orang Islam yang kaya, tapi kurang peduli. Seolah-olah yang dimilikinya mutlak miliknya sendiri, betul? Makanya 2,5% saja nggak pernah jalan, soalnya bakhil, pelit. Pengajian yang diselenggarakan orang-orang kota sama orang desa bedanya apa, Bu? Wong desa kira pengajian los urunan-urunan. Coba masalah makanan Pak Diko. Kalau pengajian di desa itu nggak pernah kekurangan. Kalau orang kota makanan saja hitungan. Betul? Makanya kalau pengajian di desa ibu-ibu ini biasanya bawa tas. Karena jaga-jaga. Jajan itu rasel. Tolong sandal saya dijaga ya Pak ya. Khawatir masuk sandalnya ibu-ibu, masuk tasnya ibu-ibu. Makanya di mana-mana pengajian itu pasti lebih meriah di desa daripada di kota. Karena orang-orang desa itu mohon maaf, lakon ngetok mas sedekah, apalagi untuk pengajian. Kalau tidak ada uang itu makanan. Orang desa itu kalau dimintain uang biasanya berat, tapi kalau dimintain makanan biasanya ringan, nyoh. Betul. Padahal dikatakan man at'ama musliman biti binafsin. Barang siapa memberikan makan, kata Nabi, kepada orang lain biti binafsin. Apa itu biti binafsin? Full senyum. Maka Allah akan mengangkat derajatnya 1000 kali lipat. Jadi mohon maaf, saya selalu bilang, kita itu punya prinsip. Makanan itu masalah sepele, tapi jangan sampai kita disepelekan gara-gara. Saya tuh pernah punya pengajian, Bu. Ini tuan rumahnya orang kaya. Suguhannya arem-arem sama tahu. Selesai pengajian, selesai rampung. Arem-arem sama tahunya sisa, dilelang, Mas. Saya batin bajingan aku. Itu benar-benar terjadi, Pak.
Cuman arem-arem sama tahu dilelang. Lawang desa, begitu selesai selamatan kok oke, tanggone langsung bingung diteleponi kabeh. Mungkin apa mboten? Ini mindset. Mindset. Makanya nyuwun sewu nggih. Ini Pak Diko yang sering nemani saya. Beliau tahu uang saya itu nggak banyak. Tapi sifat loman saya itu melebihi uang saya. Saya itu kalau naik sepeda pagi-pagi, Bu. Sepedaan gitu. Saya bawa uang 5 juta, 10 juta. Kok sampai rumah uang saya masih utuh? Saya nangis, Bu. Kok goblok Mif. Punya kesempatan untuk beli surga, kenapa nggak kamu beli? Tapi sifat saya itu satu. Kalau orang minta malah nggak saya kasih. Kalau nggak minta saya kasih. Alasannya sederhana, Pak. Saya dulu itu hidup di dunia preman. Preman itu sering ngumpas. Sukanya minta-minta. Jadi kalau ada orang go saya minta. Saya merasa diperas. Saya nggak mau. Tapi kalau nggak minta, saya tahu dia butuh, pasti saya bantu. Jadi lah, Gus, saya di DM, saya begini-begini, saya malah nggak tertarik, Mas. Tapi kayak kemarin, ojek online, Bang Gojek di Karawang, diposting di akun Jakarta Keras. Pagi-pagi mau ngambil orderan, motornya hilang. Manten baru ngontrak di Karawang. Nangis istrinya, gara-gara motornya hilang. Saya lihat postingannya, langsung saya DM. Di mana alamat yang bersangkutan? Saya belikan motor. 2 hari langsung saya kirim motor ke Karawang. Kenapa? Karena dia nggak minta. Yang membuat saya ternyuh apa? Ketika motornya hilang, istrinya nangis. Suaminya bilang, Dek, nggak usah nangis. Mungkin belum rezeki kita. Ini kan suami keren. Coba kalau suaminya ikut-ikutan nangis. Sing wedok nangis, sing lanang melu nangis. Persis lurai pelobangan. Ini Pak Lurah, suaminya ini mentalnya mental keren. Istrinya nangis. Dia menenangkan. Itulah yang dimaksud dengan qawam. Bagus. Niki beliau ini koordinator gerakan menangkan 08 Wonosobo dan sekitarnya. Wah. Matur nuwun Gus. Niki bojone kathah niki. Laki-laki itu suami istrinya 4, Superman. Istrinya 3, Powerman. Istrinya 2, Gentleman. Istrinya 1, Cemen. Ibu-ibu lebih suka suaminya Superman apa Cemen? Goblok. Malah gue bojo cemen gitu. Asli aku tak ngombe kopi dhisik. Kowe selawatan. Bisa ora? Iwak bandeng. Wis rokmu. Iwak bandeng ono iwak sepat. Pak Lurah ganteng, muga-muga bojone sehat goblok. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Cik. Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmi ladhi salatan إبادة بدوام ملك اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما يعلم إليه صلاة بدوام ملك الله وعبد
iwak bandeng ono iwak sepat percuma gandeng ora gelem salat iwak hiu papat percuma ayu ora gelem salat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi ilayhi salatan tayyibatan bidawami mulkilahi lontong sate cahayu cokalae mending solawat adem atine bener nyawang gandenge kuse Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmi ilayhi salatan tayyibatan bidawami mulkilahi lontong tahu lontong sate cahayu cokalae mending solawat ben adem atine ono nyawang gantenge kuse nyawang gantenge kuse Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi ilayhi salatan tayyibatan bidawami mulkilahi menunggu itu orang sing wah goblok kok hujan jangan tenang lontong tahu ono lontong sate ra usah galau pilih aku ora ngomong kok Dudu semur diwadahi gelas dawuhe Gus Dur paling ikhlas no. Kaget wiwit kaget sebenarnya cek isi dompet mungkin gue dompet orang wiwit Eni, di duitnya Eni. Bocah hadra sangoni en. Buka dompetmu. Sugih ra tenanan. Barokallah matamu, barokallah urung. Sangoni urung bocah hadra. Urung. Padha. Ampun sangoni. Ya sangoni. Ora usah dua rasung tuku ning mana sapa. Santai wae. Kowe mau viralke money politik tak ajar ndasmu cah kameramen kowe. Oni bocah hadroh. Money politik ora sida. Kowe rasane ngoni bocah hadroh. Kowe nyangoni aku wae. Kowe njelok sangoni dolar apa rupiah? Rupiah wae, engko dolar malah bingung. Rupane sing paling mesake sapa? Oh, kowe njelok 100 dolar ya tak kek dolar wae kene. Kula nyangoni bocah hadroh.
Jelas niku dereng disangoni, ketok rupane kaya kotak infak. Ya, tak kai. Oh, kok malah Taiwan iki. Dolar. Kowe ngopo rene? Oh, njaluk. Ya, tak kai $100. Niki padha karo 1.600.000. Tenon. Wes. Rupiah Gus. Matamu kayak dolar jadi rupiah. Ana bocah yatim, sapa bocah yatim mau? Yatim matane tua-tua ngono yatim iki lho. Untuk saya itu udah dari puluhan tahun lah ngaji bagi-bagi. Ngopo abah menehi doorpress umroh selikur mboten viral iki. Bagi-bagi receh. Wono sapa ora kebagian? Tergantung amal dan perbuatan. Wono sapa niku jamaah niku lah pengajian malam akad paling mesti tekon dhisik dhewe. Ndelala dum-dum doorpress umroh niku yo ora tau kebagian. Soale kakean dosa kita ya. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Sampun jam kalih. Apa-apa jam kalih. Oh lagi jam 10. Jam kula niku isine kalih kabeh. Ngene mawon tak takon. Apa nek? Panitia mau ngajarin masyarakat untuk beramal. Gayane. Panitia mau ngajari masyarakat untuk beramal. Alah ngemis saya kata kesuwen men lho. Arep ngemis. Semangat dengar dalam salat. Ilahiyu Bapa. Percuma ayo dalam salat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة كريمة بدوام ملك Lontong tahu lontong sate cahayu cokalai mending solawat dan adem atine bener nyawang gandenge kuse nyawang gandenge kuse Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله lontong tahu lontong sate cahayu cokalai mending solawat dan adem atine bonus nyawang gantenge kuse nyawang gantenge kuse Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi
صلاة دائمة بدوام ملك رأي. Menunggu itu. Orang langsung, wah goblok kok hujan, jangan tenang. Lontong tahu, ono lontong sate, ra usah galau pilih. Aku ora ngomong kok. Tutu semur diwadahi gelas, dawuhe Gus Dur paling ikhlas. Hei, no. Kaget. Wiwit kaget. Jadi cek isi dompet. Mungkin gue dompet orang Wiwit. Eni, di duitnya Eni. Bocah hadra sangoni en. Buka dompetmu. Oh sugih ra tenanan. Barokallah matamu, barokallah urung. Sangoni urung bocah hadra. Urung. Padha. Ampun sangoni. Ya sangoni. Ora usah dua langsung tuku ning mana sapa. Santai wae. Kowe mau viralke money politik tak ajar ndasmu cah kameramen kowe. Nyangoni bocah hadroh. Money politik ora sida. Kowe rasanya nyangoni bocah hadroh. Kowe nyangoni aku wae. Kowe njeluk sangoni dolar apa rupiah? Rupiah wae, engko dolar malah bingung. Rupane sing paling mesake sapa?